Halo Pak Prana, halo Fon. Halo. Apa kabarnya nih? Puji Tuhan baik. Kita ketemu lagi nih di sini nih. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Ngobrol-ngobrol santai ya. Iya. Mau ngomong soal itu, Pak. Ngobrol apa nih kita? Salah satu tokoh Alkitab Oke. yang namanya Musa. Kalau ngomongin soal Musa, yang pertama tercetus kalau Foni apa? Musa. Pemimpin. Udah, itu aja. Itu aja. Pemimpin yang maksudnya gini loh, tokoh dia tuh cukup gampang diingat karena dia pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi setelah dia kan istilahnya dia pencetus utamanya, nanti baru ada berentetannya. Jadi dia adalah tokoh yang dipakai Tuhan tuh juga luar biasa. Di situ terlihat pemimpin gitu loh. Dibentuk Tuhan sedemikian rupa sehingga menjadi pemimpin yang sesuai dengan yang Tuhan mau itu. Kalau Pak Prana apa, Pak? Kalau saya begitu dengan kata Musa ingat bayi yang diambil dari sungai. Nah itu itu juga menarik ya. menarik Betul-betul. tuh kalau Musa begitu menghubungi Musa, hubungan dengan Musa ingatnya bayi terapung di sungai diambil sama apa namanya putri Firaun. Nah itu tuh kalau saya tuh. Kalau saya ditanya soal Musa, yang saya ingat itu dia yang dikatakan seorang yang lembut hatinya. Nah itu dari dulu pokoknya kalau ngomongin soal Musa pasti dikatakan dia orang yang lembut hatinya. Nah masalahnya soal lembut hatinya itu dia seorang pemimpin. Dibilang lembut hatinya itu seperti apa gitu? Iya, karena kan setahu kita biasanya kalau pemimpin itu pasti biasanya agak sedikit-dikit strength gitu ya. Iya, ini tegas, ini berkarisma. Ini jadinya lembut, jadi kita kesana gimana? Iya gitu kan? Iya, pemimpin harus butuh ketegasan, tetapi di sini dikatakan Musa Hatinya seseorang yang lembut. lembut hatinya. Nah itu pemimpin yang tipe seperti gimana yang apa? Yang bisa gitu memimpin bangsa yang begitu besar gitu loh. Nah, menarik sih. Tapi dari awal hidupnya aja Musa itu hidupnya udah menarik ya. Dari dia dilahirkan bayi aja dia udah terapung gitu. Maksudnya dia diselamatkan dengan cara diapungkan di air gitu loh. Istilahnya jalan hidup rancangan Tuhan buat si Musa ini udah dari awal tuh unik gitu loh. Unik gitu hidupnya. Dahsyat gitu ya. Dahsyat iya. Lain daripada yang lain gitu. Iya. Kalau Pak Prana selain itu apa Pak? Ya memang kan kayak tadi Siswoni bilang, memang ini Musa ini pribadinya yang unik selain daripada dari bayinya pun unik karena kan waktu itu kan mengapa dia sampai dihanyutkan, maksudnya ditaruh oleh ibunya di apa namanya di sungai itu karena kan waktu itu kan anak-anak bayi laki-laki Israel kan memang harus dibunuh, maksudnya ada rencana oleh Firaun itu dibunuh karena kan perkembangan populasi orang Israel di Mesir kan sudah banyak kan waktu itu kan, makanya akhirnya Firaun bilang ini nggak bisa nih kalau begini terus nanti mereka bisa menjajah Mesir. Jadi kan ketakutan nih ceritanya. Kita kan taunya tuh kalau kisah mengenai Israel tuh kan dari Keluaran deh itu mengenai itu. Nah akhirnya Firaun yang pada saat itu belum mengenal Yusuf, waktu itu kan sebenarnya kan Firaun yang sebelumnya itu kan memang menjalin kerjasama dengan Yusuf ya pada saat bangsa Israel waktu pertama-tama tinggal di Mesir, Yusuf kan memang jadi orang kedua tuh di Mesir. Nah setelah Firaun yang bekerja sama dengan Yusuf itu meninggal, mati, timbullah pemimpin kemudian ya memang panggilannya Firaun kan kalau pemimpin di Mesir kan itu. Akhirnya pemimpin yang baru ini yang tidak kenal Yusuf ketakutan nih. Kalau tambah banyak populasinya bisa-bisa nanti kita dijajah sama orang Israel. Akhirnya ada rencana untuk membunuh semua bayi. Nah begitu. Nah kemudian setelah itu akhirnya diselamatkan. Karena memang rencana Tuhan seperti itu ya. Akhirnya diselamatkan, diambil oleh putri Firaun. Nah itu memang menarik mengenai Musa. Perkembangannya dari awal seperti itu. Terus kemudian akhirnya
Musa ini tumbuh besar sebagai orang yang hidup di istana. Gitu jadinya tuh. Berapa puluh tahun ya di istana tuh. Kira-kira 40 tahun lah pokoknya kan. Memang gitu loh Bu sejauh ini. Kalau saya lihat Musa itu kenapa dibilang lembut hatinya, mungkin karena ini ya, dia dibentuk sejak kecil itu dengan satu, dia dididik sama Firaun. Iya, kerajaannya. Sedangkan akhirnya dia tahu kan dia orang Israel gitu. Iya. Itu yang bentuk dia lembut itu maksudnya apa sih ya? Masih bingung gitu. Orang yang punya kepribadian tegas juga gitu, tapi hatinya lembut gitu. Jadi pada saat dia dipakai Tuhan buat mimpin bangsanya untuk keluar dari Mesir, dia bisa taat aja gitu sama Tuhan. Dengan bangsa Israel yang katanya berkeluh kesah terus kan, bersungut-sungut melulu gitu. Kebayang nggak sih Pak, kita mimpin yang cuma berapa gelintir aja susah kan? Mimpin orang kayak ini, bangsa Israel yang segitu banyaknya harus dipimpin sama dia. Mungkin itu kali ya yang dibilang lembut hatinya tuh, maksudnya bisa Tuhan perintahkan apa untuk dia turutin gitu, untuk dia taati. Nah, kalau ngomongin dari Musa itu kan kita tahu kan akhir hidup dia nggak boleh masuk ke tidak tanah perjanjian. Masuk ke tanah perjanjian. Kalau dilihat dari itunya, miris nggak sih Pak? Dia yang udah bertahun-tahun sama bangsa Israel, terus dia sendiri yang nggak boleh masuk Ke ke tanah perjanjian. Kalau kita lihat dari kacamata secara dari luarnya, maksudnya dari ceritanya, ya kita bisa bilang cukup miris karena dia yang Tuhan suruh loh bahwa mereka keluar gitu kan. Maksudnya ini, tapi dia akhirnya dia nggak bisa masuk, orang lain. Itu ketika kita hanya melihat dari luarnya, sebelum kita telusuri lebih dalam lagi apa sih yang menjadi, maksudnya penyebabnya kenapa Tuhan mengambil keputusan seperti itu pada si Musa. Maksudnya gini, saya percaya setelah kita banyak mendengarkan firman Tuhan, kita baca juga, Tuhan, maksudnya rancangan Tuhan itu yang terbaik. Tuhan kan jauh lihat memandang ke depan, dan sedangkan kita hanya melihat paling beberapa jauh aja sih dari pandangan kita sama pandangan Tuhan udah pasti berbeda sangat jauh gitu. Jadi gue percaya Musa nggak masuk itu maksudnya Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu udah ada dalam rancangan Tuhan. Jadi ada bagiannya Musa, nanti ada bagian orang lainnya lagi yang akan meneruskan apa yang telah Musa kerjakan, jalankan. Jadi masing-masing ada porsinya gitu. Memang dari ketika kita baca ceritanya terlihat miris, tetapi aku percaya Musa mempunyai tempat tersendiri yang telah Tuhan sediakan dengan baik gitu. Biarpun secara di dunia ini dia tidak masuk ke tanah yang Tuhan janjikan gitu loh, tapi di kekekalan aku percaya dia udah ada di tempat terbaik yang Tuhan sediakan gitu. Kalau buat Pak Prana gimana? Ya, memang kan sebenarnya kan rencana secara kesempurnaan rencana Tuhan bagi bangsa Israel kan memang adalah supaya orang Israel itu sampai di tanah Kanaan. Itu secara sempurnanya kan, secara umumnya, secara besarannya memang orang Israel harus sampai di tanah Kanaan. Tujuannya sana gitu ya. Gitu. Cuman kan jadi masalah yaitu tadi kita bisa juga tarik pembelajaran bahwasanya rencana Tuhan itu sampai di suatu tempat, tapi terkadang kan memang ada suatu kondisi di mana yang membuat suatu peristiwa yang bisa mengganggu tercapainya bangsa Israel ke tanah Kanaan ya, salah satunya ini Musa. Kan kalau si Musa itu dibilang, sorry nih Pak, saya potong. Maksudnya dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena salah dia gitu kan, yang dia marah ke bukit itu kan. Disuruh kan cuman sebenarnya kan dibilang kan ngomong, tapi kan ini kan dia sampai mukul, gitu. Jadi itu yang menyebabkan dia gagal. Tapi kan rencana Tuhan nggak boleh gagal, harus sampai ke situ, ke tanah Kanaan. Akhirnya untuk mencapai rencana Tuhan itu akhirnya digantilah oleh pemimpin lain Yosua. Cuman dari sini kita bisa belajar bahwasanya kalau rencana Tuhan tuh memang udah harus tercapai, harus benar-benar terjadi. Kalaupun ada sesuatu yang bisa membuat tidak terjadi, pasti ada sesuatu hal yang dibikin Tuhan untuk membuat rencana Tuhan itu terlaksana. Salah satunya
ya itu tadi akhirnya Musa nggak bisa diganti sama Yosua gitu loh, Bu Silvi dan Bu Foni, Sis Iya. Foni. Makanya kan aku bilang rancangan Tuhan itu Iya. yang terbaik gitu, dan kita ini sebagai istilahnya pion-pionnya Tuhan ya, kita hanya mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Jadi ketika kita misalkan seperti Musa, ketika kita tidak mengulik lebih jauh penyebabnya dia nggak masuk, kan orang pikir ya kesian ya, maksudnya Maksudnya cuma gara-gara gitu Gara-gara itu ya, loh. tapi kan yang Tuhan butuh tuh ketaatan. Nah itu kan buktinya bahwa itu udah ada suatu kayak apa, ngomongnya apa, pemberontakan dari dalam diri Musa gitu. Membantah, biarpun kita lihatnya tuh sepertinya sepele, tetapi Tuhan butuh yang benar-benar tunduk pada otoritasnya Makanya Tuhan. punishment-nya Tuhan yang harus Betul. terjadi Ya, gitu Karena ya. karena Musa itu sosok pemimpin yang memimpin Israel keluar loh. Kalau Tuhan saja tidak, maksudnya memperlihatkan suatu ketegasan di dalam istilahnya menindak si Musa. Nah, bagaimana dengan yang lain-lain, rakyat-rakyat yang lain yang tidak mempunyai keintiman dan kedekatan seperti Musa sama Tuhan? Itu akan lebih gampang lagi untuk berbelok dari Tuhan, memberontak dari Tuhan. Ngebiarinin Tuhan gitu Betul, ya. maksudnya gini, Musa misalkan andai kata Tuhan, Musa diizinkan masuk deh gitu, padahal dia jelas-jelas sudah melakukan pemberontakan kecil. Kan rakyatnya lihat, Tuhan, Musa begitu aja Tuhan nggak apa-apa kok. Yang jelek selalu pasti diikutin Betul, gitu nah ya. akhirnya kan itu nanti akan berulang. Nah akhirnya ya istilahnya di situ juga Tuhan mengajarkan sesuatu kepada Musa, pada juga bangsa Israel gitu loh. Tapi dia hanya tidak masuk ke tanah perjanjian kan ya Pak? Iya. Nah bagaimana dengan apakah dia masuk surga atau enggak gitu? Kan kita tahu akhir hidupnya itu diperebutkan kan? Iya. Jasadnya aja diperebutkan sama malaikat dan setan gitu ya maksudnya. Nah itu kemana tuh dia akhirnya? Kalau kita lihat kehidupan Musa seperti itu, kemana Pak? Ya, menurut saya sih dia pasti masuk ke dalam kerajaan surga ya. Cuman selain itu yang menarik saya adalah bagaimana pembentukan Musa menjadi seorang pemimpin bangsa Israel nih. Karena kan kita tahu tuh, Musa 40 tahun dia tinggal di dalam istana, dididik sama kerajaan kan. Kemudian setelah itu karena dia waktu itu membunuh orang Mesir, akhirnya kan dia kabur. Dia lari ke Midian gitu loh. Di Midian sana akhirnya dia menjadi gembala. Nah, 40 tahun juga tuh dari kitab Keluaran tuh kayaknya kalau saya nggak salah baca ya. Dia 40 tahun di situ menjadi seorang gembala. Dan menjadi seorang gembala, gembala yang kambingnya atau hewan gembalaan itu bukan miliknya dia. Nah, menarik, punyanya mertuanya. Dia menikah di Midian itu ya? Menikah di Midian nama Zipora. Zipora, istrinya kan anak imam kalau nggak salah ya. Nah, dia itu juga mengembalakan bukan miliknya dia. Jadi kita bisa lihat dari 80 tahun umurnya itu, 40 tahun di istana. Jadi ibaratnya bisa dibilang jadi anak orang kaya lah, walaupun bukan anak kandung. Kemudian kehidupannya dia 40 tahun lagi jadi seorang gembala. Gembalanya pun bukan miliknya dia, bukan apa-apa loh, ibaratnya cuma suruhan doang gitu loh. Walaupun dia menikah sama anaknya imam itu kan, sama si Zipora itu. Ya mungkin itu prosesnya Tuhan buat dia juga ya. Peralihan ya, sebenarnya. dari menikmati segala fasilitas yang ada tiba-tiba ke yang Gak udah punya, tiba-tiba ke kehidupan yang sangat sederhana ya, jadi berbeda jauh gitu. Jadi orang asing kan di Midian kan, kabur karena bisa dibilang kayak orang dikejar-kejar residim gitu. Iya. Masuk dalam DPO-nya Firaun kan sebenarnya kan gitu. Akhirnya 40 tahun, tapi ya itu memang pembentukan Tuhan ya. Mungkin kadang-kadang kita pikir kenapa ya saya kok dalam masalah ya. Mungkin di tengah-tengah masalah itu mungkin pembentukan Tuhan juga ya kan, karena mungkin Tuhan punya rencana yang lebih besar bagi diri kita yang kita nggak tahu ke depannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya 40 tahun jadi seorang gembala dari anak ibaratnya yang dimanja, yang mungkin dengan fasilitas istana, tapi kemudian menjadi seorang gembala selama 40 tahun sebelum akhirnya Tuhan menetapkan dia, memilih dia untuk memimpin bangsa Israel. Tuh menarik kalau menurut saya Musa malah di situ. bisa dikatakan numpang hidup ya dia sama sama mertuanya. bukan kepemilikan dia sendiri, bisa dikatakan dia menumpang hidup gitu loh. Luar biasa memang, tapi luar biasa ya, waktunya itu 80 tahun loh, maksudnya prosesnya itu lama.
itu aja dia 80 tahun. Nah kita maksudnya menghadapi Baru stigma 3 hari, baru gitu. 3 hari, baru 3 jam udah ya bagaimana bersungut-sungut lah. Jadi ya sebenarnya banyak sih, sangat-sangat banyak yang bisa kita pelajari dari Kehidupan tokoh-tokoh Musa ini. Alkitab. Iya, Ya kalau kisah kita Tuhan Musa. membaca dengan baik-baik, kita teliti, kita gali lagi, maksudnya banyak sekali yang bisa kita teladani gitu. Maksudnya mereka saja bisa gitu, biarpun awalnya berat, tetapi bisa gitu. Nah kita juga harusnya bisa gitu, biarpun sama berat, tapi harus dilakukan. Memang Iya. itu yang Tuhan mau, kita tunduk sama otoritasnya Tuhan gitu loh. Itu paling kesel kalau pas kita baca cerita yang Musa bawa bangsa Israel keluar, terus dia naik ke Gunung Sinai. Sedangkan di bawah bangsa Israelnya lagi menyembah berhala. iya, Mempunyai rencana dia lain lagi bikin gitu. segala macam. Musanya lagi asik sama Tuhan, turun pikir kan nih 10 perintah Allah gitu. Tapi pas turun lihat kayak gitu. Itu gregetnya kayak gimana ya, Pak? Nah itulah tadi kalau menurut saya memang karena pembentukan Tuhan udah Oh iya, terhadap Tuhan udah Musa ya, proses dulu ya. dari anak-anak seorang anak didikan istana, akhirnya 40 tahun dididik jadi gembala. Nah memang itu tadi menjadi seorang pemimpin itu pasti nggak gampang kok, untuk menjadi Iya. seorang pemimpin pasti harus ada melewati hal-hal didikan gitu loh, supaya nggak jadi pemimpin yang karbitan lah, Betul, ibaratnya iya, begitu. betul. Nah ini mempunyai emosi yang lebih stabil. tahu arah pimpinannya itu Betul. menariknya daripada Musa memang seperti itu, Bu. Dan memang kalau menurut saya ya kita nggak selalu dibalik ke kelemah lembutan Musa kan memang kan pada awalnya Musa menolak juga kan Iya. berkali-kali Iya. tuh, jangan saya Tuhan, saya ini dia bilang Nggak pandai bicara. nggak pandai gitu. bicara gitu. Tapi pada akhirnya ya tadi seperti yang Siswoni bilang awal, salah satu bagiannya pribadi Musa ini kan taat, walaupun Iya. awal-awalnya nggak mau dia, tapi dia akhirnya menerima juga untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir gitu. Iya. Jadi menurut saya, dan memang ini Musa ini pribadi yang menarik. Nah kemudian setelah itu kita juga bisa belajar dari Musa ini. Kalau menurut saya itu Musa ini kan bisa dibilang sebagai penulis kitab juga. Iya, Pentatok ya. Pentatuk, Kejadian dia yang tulis, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah 5 dari 5 kitab ini dia yang tulis loh. Iya. Selain daripada seorang yang memimpin bangsa Israel, seorang pemimpin, dia juga sebagai penulis. Mungkin itu kali ya, Pak, karena dia nggak pandai bicara, dia Iya, akhirnya catat, dicatat, ya, gitu dia tulis. juga. Bisa jadi juga, makanya dia sebagai Iya. seorang penulis juga. Ya, tapi juga ya mungkin itu juga karena dapat pendidikan ya dari Iya, sana dari ya. istana. Iya. Jadi akhirnya dia bisa membaca, menuliskan. Mungkin maksudnya di zaman itu budak tidak diizinkan untuk belajar, tapi Iya. ketika dia mendapat Tuhan udah memperlengkapi betul dia. mendapat Gitu. privilege, maksudnya ketika dia hidup di istana dia diperlakukan setara dengan anak-anaknya Firaun, Firaun. belajar, dan maksudnya ya itulah Menulis, rancangan iya. Tuhan Iya. yang udah terbaik. Iya. Maksudnya kalau nggak ada Tuhan mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kita kan tidak ada bisa membaca Iya. apa yang udah terjadi gitu loh. Jadi Karena memang- Tuhan tahu nih, maksudnya rancangan Nah. Tuhan nanti dia akan dipakai buat tulis ini nih betul, gitu. betul. Selain daripada pemimpin, ternyata penulis kitab. Tuh. Iya. Betul. Jadi memang Banyak bisanya. Tuhan memang maksudnya permulaan memang butuh apa yang Tuhan ini catat. Jadi biar nanti pertinggalnya selanjutnya nanti akan diturunkan berkembang sampai hari ini kita yang bisa membaca karyanya Iya. Tuhan gitu. Makanya yang luar biasa memang si Makanya Musa aku ini. bilang rancangan Tuhan memang yang terbaik gitu loh. Yang dibutuhkan memang kita tunduk taat sama otoritasnya gitu loh. Jadi kalau ngomongin Musa itu kan jadi kisah hidup dia dari awal emang Tuhan udah rancangin gitu. Berarti semua manusia sebenarnya seperti itu juga kali ya, Pak? Maksudnya dalam rancangan Tuhan udah tahu nih orang nanti kemana, nih orang gimana gitu loh. Maksudnya setiap kita yang berserah sama Tuhan mestinya percaya begitu ya, nggak ada yang kebetulan gitu maksudnya. Betul. Kalau aku sih percayanya begitu. Maksudnya hidup kita itu sampai ke detailnya tuh udah di dalam rancangan Tuhan gitu. Tanpa kita pernah terpikirkan gitu. Jadi memang kita harus mengalir dengan Tuhan Tuntunan Tuhan ya. di dalam hidup kita gitu loh. Jadi bukannya mengalir dengan semau-maunya kita gitu, tapi ada Tuhannya di dalam hidup kita. Jadi kita berjalan di dalam jalannya Tuhan gitu, selaras gitu. Jangan kita nyimpang kiri kanan.
Kalau Pak Prana gimana? Ya kalau menurut saya memang kan Tuhan juga bilang kan, rancanganku bagi kamu tuh rancangan damai sejahtera. Saya percaya setiap kita memang punya rencana yang agung yang Tuhan sudah tetapkan gitu loh, punya rancangannya, rancangan Tuhan kan. Memang kan kita diciptakan ini sebagai ibaratnya menjadi pelayannya Tuhan. Terkadang yang membuat kita merusak rancangan Tuhan kan diri kita sendiri, karena setuju. karakter kita, karena ego kita. Jadi akhirnya rancangan Tuhan itu tidak tercapai gitu loh. Cuman begitu kita sudah menyadari bahwasanya ini adalah kesalahan kita dan kita mau berbalik, saya percaya Tuhan nggak membiarkan kita hancur seperti itu kan. Pasti dia akan merenda lagi, membuat kita menjadi ciptaannya yang baik lagi, sesuai dengan rancangannya. Kalau menurut saya sih begitu. Iya, Bu Silvi. saya setuju kok dengan apa yang diomongin Pak Prana, karena memang kalau kita ngomongin kasih Tuhan tuh nggak bisa kita jabarkan, nggak bisa kita hitung, maksudnya seberapa banyak gitu loh, nggak bisa kita hitung, karena bener-bener tuh kasih Tuhan tuh teramat sangat dalam dan betapa luasnya tuh yang nggak bisa dihitung. Jadi itu intinya gini, saking mengasihinya kita tuh, saking ngasihi kita tuh, dia tuh mau kita tuh semuanya selamat, gak ada yang binasa gitu loh. Makanya kan ya kita tahu gitu, diutuslah anaknya sebagai korban untuk menghapus dosa kita di atas kayu salib. Nah itu bentuk kasih Tuhan yang udah luar biasa, menebus kita dengan darahnya gitu loh. Nah tapi balik lagi ke kita nih, setelah ditebus nih kita bagaimana respon kita atas kasih Tuhan itu? Apakah mau ikut Tuhan atau enggak gitu loh. Nah itu nanti kelanjutannya itu nanti akan menentukan mana Iya. selanjutnya. Ya karena memang kan kayak kita tadi sepakat ya bahwasanya Tuhan tuh punya rancangan yang bagus. Ya salah satunya tadi kita udah bicarakan mengenai Musa ini. Selain daripada pemimpin, dia juga penulis kitab. Terus kemudian kalau kita bisa lihat dari Keluaran sampai 5 kitab yang dia tulis itu kan memang dia juga bisa dibilang sebagai hakim gitu. Kalau ada orang Israel masalah-masalah apa-apa kan, kalau nggak salah kan seperti itu kan. Berarti orang Israel datang, hakim pertama ya dia ya. iya, itu minta nasihat, minta mengenai apalah, pokoknya datangnya orang Israel ke Jadi Musa. penengah gitu dia. Nah itu menariknya, itu juga bisa kita jadikan pelajaran selama kita hidup di dunia ini, kalau bisa ya menghasilkan gitu loh. Sesuatu yang baik gitu ya. Sesuatu yang baik, jangan kita ibaratnya ya nerimo aja. Ini Musa kan bisa lihat jadi pemimpin, oke dia walaupun dia didikan istana. Terus kemudian tadi penulis kitab juga, terus hakim jadi hakim, bukan hakim ntar jadinya bisa dibilang kitab lagi. Tempat konsultasi orang Israel tempat ya. konsultasi orang Israel mengenai hubungan. Padahal awalnya dia bilang jangan aku deh Tuhan, jangan gitu. aku. Tapi kan ya emang itu tadi, memang Tuhan bekerja atas dia ya Bu ya. Jadi dia jadi seorang hakim juga. Itu udah 3 tuh yang kita, dari seorang yang menolak dipakai Tuhan. Dari seorang yang merasa dia tidak bisa, tetapi ternyata banyak yang dia lakukan gitu. Bisa Pada dilakukan. saat dia mau taat sama Tuhan, malah Tuhan memperlengkapi ya. Gitu, menurut saya sih luar biasa memang. Ya makanya maksudnya dia nggak masuk pun, tetapi memang udah ada bagiannya dia di dalam Tuhan. Jadi begitu juga aku bilang sama ya kayak setiap kita ya, kita punya bagian kita masing-masing. Jadi nggak perlu kita maksudnya dia mendapat ini kita sibuk iri lihat orang lain, nggak usah. Ada bagian kita masing-masing. Tuhan memberikan kita sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu. Jadi jangan saling melirik kiri kanan, tetapi yang perlu kita lakukan tetap fokus dan tunduk pada otoritasnya Tuhan. Itu aja, lakukan kehendak Tuhan aja gitu. Dia sebenarnya disuruh jadi pemimpin dia nggak mau, tapi pada saat dia mau dan taat, akhirnya Tuhan perlengkapi semuanya ya. Nah iya. Nah memang luar biasa nih kalau lihat dari perjalanan si Musa. Iya. Dari 40 tahun dia merasa dirinya orang kaya, orang hebat gitu kan. Kemudian 40 tahun kemudian dia merasa dirinya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa, numpang hidup ya kan. Tapi kemudian Tuhan bikin hidupnya 40 tahun kemudian bisa jadi pemimpin, bisa jadi hakim, bisa jadi penulis kitab. Nah ini luar biasa. Ibaratnya ragam-ragam kehidupan yang dibikin Tuhan kepada pribadi Musa gitu loh. Dan semuanya itu baik gitu. Jadi kalau kita melewati masa-masa yang mungkin lagi senang,
ya percayalah itu ada penyertaan Tuhan. Iya. Begitu kita melewati Lembah masa kelam. lembah kelam, ada penyertaan Betul, Tuhan. betul. Dan akhirnya 40 tahun kemudian Tuhan kita bisa lihat, wah ternyata gua orang yang tadinya gue pikir bukan siapa-siapa, ternyata Bisa begini, bisa begini, bisa Bisa. begini, bisa begitu. Ya, kayak ada lagunya tuh, bisa begini. Jadi intinya dalam menghadapi yang baik maupun yang lagi Buruk. buruk pun, Heeh. maksudnya Penyertaan Tuhan tuh selalu ada ya. janji Tuhan tuh nyata, nggak pernah meninggalkan kita. Tetapi kadang manusianya yang nggak sabar. Maksudnya ini kok masalah nggak kelar-kelar, lupa mengandalkan Tuhan. Akhirnya mencari jalan keluar sendiri, ya bukannya makin keluar tapi makin nyungsep gitu Iya. kan. Jadi ya memang sebenarnya yang bikin itu tidak berakhir dengan baik ya karena ketidaksabaran Manusia itu manusianya. sendiri ya. Pengen cepet-cepet Iya. beres, selesai. Padahal sebenarnya Tuhan ada di dalam situ. Kalau kita mau misalkan, oh ya udah Tuhan, aku ikuti deh yang Tuhan mau. Tuhan akan pimpin seperti yang kita udah lihat nyata dalam hidup Nyata. Musa gitu. Atau ya manusia terburu-buru ingin memuaskan dagingnya. Betul. Iya, memang kan kita kebiasaan kita itu instan. Iya. Maunya cepet-cepet. Sampai bikin mie juga instan, bikin apa-apa juga. Betul. Kalau bisa cepat gitu ya Iya. Pak ya, nggak usah perlu pakai Sampai proses-proses. nasinya Bu Sylvie pun instan. Oh gitu ya? Iya, Iya, betul, nggak betul, perlu betul. nggak perlu masukin Iya, magicom, betul, betul. cukup siram air panas, langsung makan. Nah, itu adalah kecanggihan zaman now ya Nah, Pak ya. Tetapi, Serba ya, instan. serba instan. Tetapi maksudnya yang zaman boleh berubah dengan kemajuan teknologi, tetapi dalam hidup kita yang dalam mengikuti prosesnya Tuhan itu yang nggak bisa instan. Iya. Dari zaman dulu sampai sekarang itu yang Memang tidak harus bisa instan. ada ya. Harus kita lewati Iya, yang betul. enak, yang nggak enak, tetapi kita percaya Tuhan ada bersama Iya, kita. betul. di Tapi dalam. kan masalahnya namanya manusia. Hmm. Pada saat Musa 40 tahun pertama enak Enak kan? kan? Nah, orang maunya begitu, oh enak gitu. Enak Tapi terus. begitu dalam lembah kelam, Musa, orang kita sekarang ini lagi diizinkan di lembah kelam, pasti teriak gitu loh. Pasti apa? Kok iya. Kok begini? Kok begini gitu. Kok nggak enak banget gitu. Kok penuh air mata gitu. Pokoknya udah drama banget dah gitu. Kesannya udah nggak mau Iya, terima. udah nggak mau terima. Dan memang selain daripada Musa kan Israel juga seperti itu. Sepanjang mereka perjalanan menuju ke tanah Kanan Keluh tuh kesah. beberapa kali tuh Iya. banyak. Dari nggak ketemu air, ternyata pas ketemu airnya pahit, nggak bisa diminum, nggak ada makanan segala macam. Terus Semua Tuhan teriak, kasih roti mana gitu ya. Itu Oh, kan iya. prosesnya Tuhan 40 tahun dia muter-muter. Ya itulah. Itu benar-benar maksudnya mencerminkan proses yang manusia itu memang nggak pernah ada rasa puas, Puas. dan bersyukurnya gitu. Maksudnya tuh malah sampai ada keinginan kan mendingan gue balik. Iya, di Mesir aja daripada begini. Ada Kalau ngomong pemikiran gitu. yang kayak begitu. Maksudnya ya istilahnya betapa terlukanya Tuhan, Tuhan gitu. yang Maksudnya, udah bawa keluar. betul, Iya. Tuhan yang udah malah nyelamatin lu orang, masa dia mau balik ke kandang Iya, harimau lagi heeh. udah dikeluarin kan. Istilah kasarnya tuh Kok begini amat iya, sih? Tuhan pasti akan terluka gitu loh. Maksudnya kalian sangat kukasihi, tetapi kalian melukai hatiku dengan perkataan seperti itu gitu loh istilahnya. Tapi yang menarik dari itu juga teringat saya kalau kita berbicara mengenai Musa, pada saat orang Israel berkeluh kesah, Iya. pada saat masalah, selalu yang Musa lakukan apa? Menarik juga loh. Selalu Musa itu tanya kepada Tuhan. Mau Iya. ngelakuan apa ini Tuhan? Nah, itu menarik juga memang Ya, dari pribadinya Musa. Itu juga suatu kelebihan dari seorang Musa. Heeh. Nggak biarpun maksudnya dia ditunjuk Tuhan pemimpin Israel nih, tapi dia tidak gegabah memutuskan segala sesuatu sendiri. Sendiri. Nah, mungkin itu kali ya yang dibilang lembut hatinya. Jadi dari apa yang dia hadapi, semuanya dia balikin ke Tuhan. Tuhan. Iya. Memang jadinya dia merasa jadi pribadi yang ibaratnya gue nggak bisa apa-apa Iya. nih. Jadi dia selalu Jadi benar-benar patokannya ngandalin Tuhan banget mengandalkan ya. Tuhan. Bagaimana dengan kita nih sekarang? Apakah kita ngapa-ngapain mengandalkan Tuhan atau mengandalkan harusnya relasi begitu ya. atau Harusnya siapa? kita sih Kan belajar harusnya ya kan seperti belajar begitu dari ya. Musa. Tapi aku percaya sometimes kita suka lupa ya, kadang begitu. Misalkan Ingat, Sony nggak boleh lupa. Iya, Iya. misalkan Bu Sylvie, misalnya dia cari nasi gitu ya Pak. Dia nggak tanya Tuhan, tanya Tokopedia gitu. Misalkan contoh gitu. Itu Bukan hanya saya yang contoh. jadi.
Ya maksudnya kadang aku percaya pasti kita di saat kita tergesa-gesa pasti misalkan ya besok coba tanya Pak Prana ya bisa nggak gitu. Nggak tanya dulu sama Tuhan, siapa ya, pada siapa aku harus minta tolong ya Tuhan gitu. Ya memang ya itu tadi ya belajarnya seharian kita kan memang harus belajar terus belajar dari pengalaman hidup ya. Itu kita belajar juga dari Musa nih. Jadi kalau ada masalah apa-apa ya mungkin ada di antara kita yang saat ini mungkin divonis dokter lagi sakit yang tidak bisa disembuhkan, terus kita berpikir aduh dokter mana lagi yang bisa menyembuhkan saya nih, seperti itu. Ya mungkin kita belajar dari Musa nih, pada saat Musa menghadapi masalah dengan bangsa Israel, ya datanglah kepada Tuhan, mohon kesembuhan daripada Tuhan. Atau mengenai masalah-masalah lain yang dihadapi oleh kita, ya seperti itu kita bisa belajar dari Musa juga. Mari kita datang kepada Tuhan. Dan dari kitab-kitab yang dari kitab Keluaran apalagi itu kan, pada saat setiap perjalanan bangsa Israel itu mengalami masalah, selalu ada jawaban Tuhan bagi Musa bagaimana apa yang dia harus bertindak, bertindak, mujizat-mujizat ditunjukkan juga sama Tuhan. Nah demikian juga perjalanan kehidupan kita, bukan begitu Sis Poni ya? Iya, itu bukti banget, maksudnya penyertaan Tuhan tuh nggak lepas dari Israel, maksudnya tetapi dia lewat Musa. Ketika Musa Tuhan maksudnya bagaimana ini air, coba kamu di situ Tuhan tunjukkan dengan tepat. Nah ketika maksudnya Tuhan si Musa itu mau mendengarkan apa kata Tuhan, benar-benar kan dia melihat mujizat Tuhan terjadi gitu. Nah begitu juga dengan kehidupan kita yang sekarang, ketika kita mau taat akan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, ku percaya maksudnya setelah kita lewati kita akan yang lihat mujizat ini, selalu ada Tuhan sediakan di depan, tapi kan kita nggak bisa melihat. Kita mesti lewatin belokan yang tajam ini dulu, baru kita bisa ketemu, di situ tuh ada barangnya gitu loh. Jadi lewatin dulu tanjakan curam terjal ini gitu. Cuman kadang-kadang kan kita nggak sabaran. Betul, Tuhan kapan ini udah setahun 2 tahun nggak juga ya itu tadi. Cuman memang kita kadang-kadang belum. Yang paling enak memang kita tahu jawaban Tuhan langsung kapan jawabannya gitu ya, waktunya kapan. Maunya begitu. Kita nggak tahu ya. Tapi balik lagi kan proses setiap orang beda-beda ya. Bu. Ada yang bisa taat cepet, ya cepet juga prosesnya Tuhan. Tapi ada orang yang ngeyel gitu. Lah itu dibikin prosesnya jadi lama lagi, lama lagi. Iya. Bandel kan, tuh kan, ya udah, tambahin lagi aja waktunya gitu. Iya, kayak bangsa Israel kan sebenarnya kalau menurut catatan peta kan sebenarnya deket itu ya. Cuman karena dibikin puter-puter, Musa disuruh mimpin lebih lama lagi. Karena masih ada yang perlu dibersihkan, dibenarkan dalam diri bangsa Israel, maupun juga menurut saya yakin Musa juga dibentuk juga gitu. Jadi semuanya diproses bersama-sama dengan Tuhan ya, maksudnya dianggap layak, siap untuk memasuki tanah yang Tuhan berikan gitu loh. Mungkin kalau saat itu maksudnya langsung Tuhan arahin, mereka belum benar-benar siap. Takutnya kan ya lihat kan pertengahan jalan masih bersungut-sungut, ada yang mau balik lagi ke Mesir. Apa jadinya begitu mereka dikasih masuk, ya begini, bersungut-sungut lagi, terus udah deh mendingan kita balik lagi. Apa jadinya begitu dia tiba, nggak taunya mereka nggak tahan, pulang lagi ke Mesir. Kita berandai-andai sia-sialah apa yang telah Tuhan rancangkan gitu loh. Jadi ya itu memang ikuti aja Tuhan prosesnya gitu loh ya. Poin untuk kita bisa sabar, maksudnya bisa tunduk sama Tuhan tuh, kita harus maksudnya ini loh, mendekatkan diri terus sama Tuhan, sama Tuhan ya, maksudnya udah Tuhan, saya percaya, maksudnya hidup saya ini tuh semua udah dalam rancangannya Tuhan itu. Kita maksudnya percaya, biarpun saat ini yang di depan tuh lihatnya nggak enak, tapi aku percaya setelah lewatin yang nggak enak ini ada loh yang saya lihat tuh yang Tuhan mau kasih gitu. Itu baik. Jadi kita beriman terus sama Tuhan, percaya bahwa selalu Tuhan yang baik gitu. Jadi apa yang Tuhan lakukan tuh yang baik. Kita jalan aja terus, jangan lihat di depan maksudnya nggak enak kita terus udah aduh kayaknya mau mundur aja mundur aja gitu, udah give up duluan gitu. Jadi ya itu, dekatkan diri terus sama Tuhan. Betul.
Terus mau dibahas apa lagi nih kira-kira selain daripada kita Musa dan segala kepribadiannya, masalah-masalah yang dihadapi, ya kan banyak sebenarnya. Banyak. Makanya dari sisi positifnya dia itu yang tadinya nolak, terus akhirnya Tuhan Dia akhirnya Pakai mau. dia. jadikan. Padahal kan tadi dia suruh tuh ada Harun gitu. Iya. Nah, dia masih menyodorkan kakak Orang lain, orang nah. lain. Jelas kalau Padahal Tuhan maksudnya milihnya Tuhan dia. pilih dia bukan Harun. Kalau Tuhan mau pilih Harun mah ngapain lihat Musa gitu istilahnya gitu kan. Jadi ya kalau aku bilang dalam hidup kita saat ini nih ya ketika Tuhan bilang kita nih yang kerjakan, ya sudah kamu yang kerjakan. Kerjakan Maksudnya kalau bagianmu. kamu merasa nggak mampu, ku percaya Tuhan nggak bakal asal main tunjuk Asal main aja. tunjuk. Maksudnya ya seperti tadi Bu Sylvie Diperlengkapi. bilang, Tuhan akan menyertai dan memperlengkapi. Yang penting yang saya suruh Kita kamu mau. jalankan gitu loh. Iya. Itu gitu loh. Jadi sis kalau dijorokin mau dong. Ah, Udah terlanjur, Pak. Udah tenggelam saya. Udah bukan tenggelam. Udah keburu tenggelam. Mungkin saya seperti Musa dan Yunus gitu loh. Soalnya tiap kali saya baca saya kata-kata sendiri saya bilang gini. Kok mirip? Kok Jadi mirip gitu. kali ini soal Musa itu aja kali ya Pak. Gimana nih kira-kira yang perlu dibahas lagi? Atau mengenai Musa ya memang luar biasa Musa Betul, ini ya kan. betul. Ya paling Dari- kalau pesan-pesan kita aja sih, maksudnya buat sekarang ya mau mendekatkan diri sama Tuhan pertama baca Alkitab. Wajar kita. Ya. Dan memang ibaratnya seseorang yang bisa dipakai Tuhan tuh syaratnya adalah salah satunya orang yang lemah, lembut hatinya. Lembut hatinya hatinya, ya, Bu. iya. Itu bisa Kalau dipakai. lemah lembut agak Oh. begini kali Pak. Mulai. Orang yang hatinya. lembut hatinya itu pasti bisa dipakai Tuhan lah. Orang yang lembut hatinya tuh apa ya? Bisa lebih mudah taat sama Taat perintah sama Tuhan. Tuhan. Lembut hati Itu yang- mungkin dia juga punya takut akan Tuhan Iya. ya. Jadi dia bisa tunduk ya. Bisa tunduk ya. Kayak dia tadi menghadapi masalah-masalah yang terjadi pada Israel, akhirnya dia datang kepada Musa dan Musa akhirnya kan bertanya sama Tuhan karena dia merasa dirinya bukan siapa-siapa gitu, Iya. lembut hati. Dia perlu tuntunan Tuhan. Nah, perlu tuntunan Tuhan itu. Dan saya juga percaya maksudnya ketika Tuhan udah nunjuk nih, misalnya nunjuk si A. Tadi dia maksudnya mungkin dia tipe karakternya tuh yang agak keras kepala atau apa, tapi aku percaya ketika Tuhan tunjuk pasti Tuhan tahu ini orang bisa dipakai. Biarpun secara ini kayaknya ini orang nggak bisa deh jadi pemimpin menurut pandangan kita, tapi pandangan manusia dan pandangan Tuhan itu berbeda Beda. gitu. Jadi yang penting ketika Tuhan suruh kita ya udah kita terima, akhirnya berarti kita siap membuka diri untuk dibentuk Tuhan, diproses Tuhan gitu. Dipakai Jadi Tuhan juga ya. ya dipakai Tuhan. Jadi ya kita lihatlah bagaimana dia berproses melewati waktu si Musa itu. Begitu juga dengan orang kita pada saat ini yang tadinya pikir nggak bisa, tapi Tuhan mau pakai iya dia. ya udahlah Tuhan, saya ikutin apa yang Tuhan mau. Iya. Ternyata kan setelah ini ternyata kita bisa toh melewatinya gitu. Jadi ya ikutlah, maksudnya jalankan saja yang Tuhan mau, ikuti prosesnya. Jangan mau nggak sabaran mau cepet-cepet sampai atau mau cepet-cepet bisa gitu. Jangan, nikmatin aja prosesnya gitu loh. Ya, terus saya mau tambahkan mungkin dari kisahnya Musa ini yang menarik bahwasanya ibaratnya Musa ini kita pikir kan anak gedong kan. Orang yang ibaratnya bisa dibilang mungkin Mau yang karena enaknya. didikan istana manja lah gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain kalau ngadepi masalah. Betul. Tapi seperti yang kita baca, kalau kita tahu mengenai Musa, akhirnya dia itu benar-benar jadi mutiara loh. Iya. Ibaratnya dia ini kayak kalau kelapa ini dia ini kayak santan. Dia kan diperes dulu akhirnya wah Sampai kelapa kental. dapat sarinya gitu loh. Kadang-kadang seperti itu. Oh, Prada tahu satu juga ya. Saya tahu. Ketahuan hobi makan. Gitu jadinya. Ya mungkin itu aja terakhir dari saya. Betul. Setuju. Iya, jadi kita harus seperti tokoh Musa ini ya gitu. Mau taat sama Tuhan, lembut hatinya sama perintah-perintah Tunduk Tuhan, sama tunduk Tuhan. sama Tuhan. Ikuti proses yang Tuhan izinkan gitu Terjadi. dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai akhirnya jangan sampai kita buat salah dalam kehidupan ini gitu. Dalam kehidupan Musa kan kita udah lihat dia ada salah sedikit aja dia nggak Gagal. bisa nginjekin kakinya ke tanah perjanjian. Nah begitu juga kita, jadi dalam perjalanan hidup pokoknya jangan sampai salah jadi hadapan Tuhan gitu.
Kalau udah salah, udah deh Fon. Masuk Fon gitu. Andai pun, maksudnya kita ketika kita melakukan kesalahan, jangan tegar tengkuk. Iya. Cepat-cepat Segera maksudnya bertobat. segera minta ampun sama Tuhan. Benar-benar minta ampun. Kebalik ke hadapan Tuhan yang udah jalan yang salah tadi itu, jangan kita belok ke sana lagi gitu. Karena menurut saya pribadi, kans untuk kita berbuat salah masih ada. Iya. Selama kita hidup itu masih ada, tetapi kesempatan untuk bertobat itu tetap ada selama Iya. kita hidup juga. Jadi kita tuh mesti mawas diri. Kita salah, jangan tegar tengkuk, Iya. jangan sombong. Cepet Tuhan, ampuni saya benar-benar minta ampun Tuhan. Percaya Balik lagi cepat ketika ke kita jalan Tuhan. sungguh-sungguh Tuhan akan mengampuni gitu, tapi jangan lagi kita ulangi. Kalau kita ulangi Iya, malu itu sengaja. mencobai Tuhan kata akhirnya ya. Tuhan, lu mah sengaja katanya Iya. gitu. Iya, oke. Dari sampai hari ini ya obrolan Musa sampai sini ya. Berarti Sampai lain di kali sini aja kita akan kita yang ngebahas Tokoh-tokoh tokoh lain. lainnya Oke, ya. oke. Seperti apa Yunus tadi katanya dan Iya. nanti kita bahas tokoh lain. Betul. Oke. Saya Silvi. Saya Foni. Saya dengan Prana. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Shalom. Sampai ketemu lagi.